Dalam penguploadan di portal BOS untuk tahapan pencairan dana BOS, itu yang pertamanya adalah jumlah dana yang digunakan diisi secara manual. Nanti akan saya praktekkan di portal BOS. Kemudian yang keduanya, LPG-nya untuk madrasah yang ataupun RA yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rahdi Channel. Kami ucapkan selamat bergabung dengan channel kami, di mana Bapak Ibu rekan-rekan semua akan mendapatkan informasi dan tutorial bagaimana caranya mengisi ataupun menjalankan aplikasi yang ada di handphone kita yang sering kita gunakan. Oke, untuk kali ini saya akan mencoba menginformasikan dan memberikan cara bagaimana caranya untuk mendapatkan LPJ ataupun laporan pertanggungjawaban yang akan nanti diupload di portal BOS untuk pengajuan tahap 2 pencairan BOS dan anggaran 2023. Bagaimana caranya? Silahkan disimak video ini sampai tuntas. Oke, untuk pengambilan LPJ setiap bulannya dari mulai Januari, Februari sampai Juni di tahun anggaran 2023 tahap 1 di mana Bapak Ibu dapat mendapatkannya jika kondisi pendanaan ataupun saldo pendapatan dan belanja di dashboard RKM-nya Bapak Ibu seperti ini, di mana saldo realisasinya sudah hijau, checklist pendapatannya sudah melebihi 80% dan belanja punya pun minimal melebihi 80%. Kenapa? Dikarenakan batas maksimalnya 100% tentunya, tapi batas minimalnya 80% dapat diterima LPJ atau laporan pertanggungjawaban madrasah Bapak Ibu semua untuk pengajuan di tahap selanjutnya. Oke, kami kondisinya sudah seperti ini, berarti pendapatan telah kami masukkan ke dalam belanja dan bahkan untuk realisasi di pos tahap 1 sudah terrealisasikan. Buktinya di sana tercatat realisasinya. Kemudian pun anggaran dan sudah terrealisasikan. Oke, ini kita bisa melanjut ke langkah selanjutnya untuk mengambil LPJ-nya. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu bahwa di dalam penguploadan di portal BOS untuk tahapan pencairan dana BOS, itu yang pertamanya adalah jumlah dana yang digunakan diisi secara manual. Nanti akan saya praktekkan di portal BOS. Kemudian yang keduanya, LPG-nya untuk madrasah yang ataupun RA yang sudah BIMTEK RKAM, LPJ-nya silahkan diunduh atau di-download di web RKAM. Bagaimana caranya? Nanti saya akan sampaikan. Kemudian juga dilampirkan juga BKU di bulan Juni 2023 di akhir tahap 1 ya, di akhir tahap 1 di bulan Juninya BKU-nya harus dilampirkan juga. Jadi di poin 2 ini dijelaskan bahwa yang pertama silahkan upload LPJ dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Yang keduanya BKU-nya ya, tapi hanya bulan Juni saja. Poin yang ketiganya, LPJ dan BKU ini dijadikan satu file dan yang akan nanti akan diupload ya. Bagaimana caranya? Silahkan disimak video ini sampai tuntas. Yang terakhir, untuk madrasah ataupun RA yang belum melaksanakan BIMTEK RKAM, tentunya penyampaian ataupun file yang akan diunggah nanti pada di portal BOS adalah seperti biasa masih menggunakan LPJ yang berbentuk Excel yang sudah dikonversikan ke file PDF. Oke, ada 4 poin itu yang akan menjadi acuan bagi kita dalam pelaksanaan tahapan untuk pengajuan di tahap 2 anggaran 2023. Oke, sekarang saya di akun kepala madrasah ini sudah selesai. Kita tinggal mendownload dari LPJ-nya. Ada di mana LPJ? LPJ-nya ada di laporan. Di menu laporan
di sini ada beberapa menu, seperti laporan submenu, ada laporan rencana, laporan penata usaha, dan laporan realisasi. Dan karena yang dibutuhkan oleh kita adalah laporan rencana, yaitu BKU, dan laporan penata usaha, yaitu LPJ. Kita buka laporan rencana. Di sini adalah RKAM, RKA, dan KAPBN. Sedangkan untuk BKU dan laporan pertanggungjawaban ada di laporan penata usahaan. Kita cari BKU-nya. Caranya adalah Bapak Ibu silahkan memilih bulan yang akan Bapak Ibu ambil data BKU-nya, kemudian dipilih juga sumber dananya. Sumber dananya bos tahap 1 atau bos tahap 2 ya. Bagaimana kalau saya tidak muncul? Berarti ada tahapan yang belum tuntas oleh Bapak Ibu DRKAM. Oke, sistem sedang bekerja. Nah, maka seperti ini hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Ini BKU untuk saat ini sampai sekarang. BKU-nya, uraian di BKU ada beberapa madrasah yang tidak tercatat uraiannya, beda lagi dengan BKT. Nah, setelah itu yang keduanya adalah di ekspor. Tentu ekspornya adalah PDF. Ada yang berbeda pada tahun ini. Pada saat kita mengekspor ke PDF, itu hanya dapat mengekspor satu halaman. Jadi jika Bapak Ibu dalam BKU-nya beberapa halaman, saya contohkan di bawah, beberapa halaman, ini hanya satu halaman. Dalam BKU-nya ada beberapa halaman, berarti sebanyak itulah Bapak Ibu harus mengekspor data di BKU, sebanyak halamannya. Nah, setelah itu diekspor datanya. Nanti akan diraih, di-download BKU pada bulan tersebut. Itu BKU. Ini di BKU di bulan Juni. Kemudian yang keduanya, yang diminta yang Pak uploadan nanti di Portabus adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban caranya gimana? Caranya adalah silakan Bapak Ibu memilih periode kapan yang akan Bapak Ibu download LPG-nya. Misalkan karena dipinta adalah yang akan diupload nanti di Portabus sudah semua, nanti silahkan diambil semuanya di Januari sampai Juni. Saya contohkan di bulan Juni. Di bulan Juni, kemudian sumber dananya apakah pos 1 atau pos tahap 2, tahap 1. Kemudian tuliskan uang tunai yang berangkas. Kalau saya berikan singkat, silahkan tuliskan pendapatan Bapak Ibu yang ada tahap 1. Kemudian juga uang yang ada di rekening bank, tentunya berapa pada saat Bapak Ibu menerima dari negara. Nah, itu uang di rekening bank. Nah, ini sebenarnya tidak mesti seperti ini pengisiannya. Jika Bapak Ibu dapat memahami cara pengisiannya. Nah, ini saya singkat saja, tapi secara penjelasannya sebelum ke sini Bapak Ibu, data ini Bapak Ibu dapat lihat di pendapatan direalisasi. Nah, di pendapatan realisasi disebutkan total penerimaan di BKU berapa rupiah dan total pengeluaran di BKU berapa rupiah. Kita klik ini, harus ada penjelasan datanya. Nah, total pendapatan sekian dan total pengeluaran sekian. Nah, yang akan dituliskan di LPJ nanti yang ada di berangkas adalah total pendapatan dan total pengeluaran itu kan untuk ada di bank, karena hitungannya adalah di kas tunai, kas bank. Nah, di sini kemudian di ketetausahaan yaitu LPJ. Nah, masukkan di sini, kita pilih periodenya bulan Juni, sumber dananya adalah sumber tahap 1, tuliskan tadi pendapatannya sebesar berapa rupiah, kemudian juga
uang di rekeningnya pun berapa rupiah. Sudah diambil, nanti sistem akan membacanya dan kita lihat di bawah. Nah, maka hasil seperti ini, mana ada keterangan status kepemilikan saldo 0, saldo awal 0, penambahan 0, pengurangan 0, maka saldo akhir untuk LPJ di bulan Juni. Nah, disebut di sini tidak ada selisih kas. Akan tetapi jika ada selisih kas, silahkan dikasih keterangan di atas. Selisih kasnya dikarenakan apa? Misalkan ada guru yang belum mengambil honornya dikarenakan si guru tersebut sedang cuti, ataupun karena sekarang di tahun ini bertepatan dengan ibadah haji, kan mungkin sedang ibadah haji, cuti ibadah haji, itu silahkan ditulis, kasih keterangan selisihnya gitu ya, kasih keterangan selisihnya, itu disimpan. Nah, setelah disimpan, tahapan-tahapan selesai, silahkan diekspor. Di sini ada ekspor, silahkan dipilih filenya PDF. Nah, nanti kalau rekan-rekan Bapak Ibu semua akan mendapatkan file PDF yang menjelaskan LPJ tiap bulannya sesuai Bapak Ibu minta di awal. Nah, oke, sekarang saya ada di portal BOS, di mana kita bagaimana caranya penguploadan dokumen. Nah, tadi saya jelaskan bahwa tahapan yang kedua itu LPJ dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni di satu file kan dengan LPJ yang dengan BKU di bulan Juni, di mana file tersebut akan kita upload di portal BOS ya. Nah, saya ulangi lagi caranya. Kita masuk ke portal BOS, kemudian data LPJ, kita klik data LPJ nya, kemudian dicari di tahapan yang kedua, yang tahapan yang pertama di tahun 2023. Di sini ada data, kita masuk ke portal BOS, kemudian data LPJ, kita klik data LPJ-nya, kemudian dicari di tahapan yang LPJ, silahkan masuk jumlah dana yang digunakan, silahkan masukkan pendapatannya, pendapatan tahap 2 tentunya yang sudah dilaksanakan. Jika ada pengembalian, silahkan sebutkan di sana pengembalian. Nah, setelah itu silahkan ambil filenya, tentunya file yang sudah ditentukan antara LPJ dengan LPJ setiap bulan Januari sampai Juni dan BKU di bulan Juni. Nah, ini sudah terupload hasilnya semua, kemudian saya menyatakan bahwa pekerjaan dilaksanakan dan bukti-bukti penguatan telah disimpan. Tentunya sudah disimpan di mana? Di rekam, dan Bapak Ibu telah memiliki sebagai madrasah, kemudian silakan disimpan. Sini ada keterangan jumlah dana yang diterima sekian, dan diterima sekian, jumlah sisa dana 0, jumlah dana dikembalikan 0. Laporan penjawaban tahap 1 sudah diupload, tinggal dikirim dan menunggu dari menunggu dari Kementerian Agama, menunggu dari Kementerian Agama. Ya, mungkin itu saja tahapan-tahapan serta cara dari mulai kita mengambil LPJ di web Rekam, kemudian BKU di web Rekam, dan penguploadannya untuk persyaratan pencairan tahap 2 di portal BOS. Sekali lagi, jika ada pertanyaan jangan sungkan, silahkan tulis di kolom komentar, atau silahkan follow di sosial media kami lainnya yang sudah disampaikan, dijelaskan di channel ini. Sekali lagi, yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, tinggalkan like dan komentarnya, dan tentunya silahkan bagikan video ini di berbagai media sosial Bapak Ibu semua, karena semua itu gratis.
Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang telah mendukung channel kami sehingga kami tetap konsisten dan punya komitmen untuk memberikan informasi dan tutorial tentang aplikasi, khususnya aplikasi yang di Kementerian Agama. Terakhir, tetap sehat, tetap semangat, tong hila perah diwan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.